Halo Ananda semua, bagaimana kabarnya? Pada hari ini kita akan mempelajari tentang keanekaragaman hayati. Adapun tujuan dari pembelajaran kali ini, peserta didik dapat mengidentifikasi perbedaan keanekaragaman hayati tingkat gen, jenis, dan ekosistem, serta tipe dari ekosistem tersebut. Pada kegiatan sehari-hari, pernahkah Ananda melihat bunga dengan bentuk yang serupa namun warnanya berbeda? Atau melihat hewan dengan bentuk yang berbeda namun masih dalam satu jenis? Perbedaan ini terjadi karena adanya keanekaragaman hayati. Apakah Ananda tahu apa itu keanekaragaman hayati? Keanekaragaman hayati atau biodiversitas dapat diartikan sebagai variasi organisme hidup pada 3 tingkatan, yaitu tingkat gen, jenis, dan ekosistem. Keanekaragaman makhluk hidup menunjukkan adanya variasi bentuk, penampilan, ukuran, serta ciri-ciri lainnya. Secara garis besar, terdapat 3 macam keanekaragaman hayati. Yang pertama, keanekaragaman gen. Yang kedua, keanekaragaman spesies. Yang ketiga, keanekaragaman ekosistem. Ekosistem dapat dibedakan menjadi 2. Yang pertama, ekosistem perairan atau akuatik. Yang kedua, ekosistem daratan atau terestrial. Untuk memahami pembelajaran lebih lanjut, coba Ananda perhatikan gambar berikut. Berdasarkan gambar, bagaimana cara membedakan keanekaragaman hayati tingkat gen, tingkat spesies, dan tingkat ekosistem? Dan komponen-komponen apa saja yang ada pada keanekaragaman hayati tingkat ekosistem? Untuk menjawab semua pertanyaan, Ananda akan dibagi menjadi beberapa kelompok dan diberikan LKPD masing-masing kelompoknya. Setelah pembagian kelompok, silakan masing-masing Ananda mencari informasi terkait bagaimana cara membedakan keanekaragaman hayati tingkat gen, tingkat spesies, tingkat ekosistem, dan komponen-komponen apa saja yang ada pada keanekaragaman hayati tingkat ekosistem. Untuk sumber informasi, Ananda dapat menggunakan buku ataupun internet. Setelah informasi terkumpul, lakukan diskusi dengan anggota kelompoknya. Kemudian, lakukan pengisian LKPD pada LKPD yang telah disediakan. Setelah kegiatan pengisian LKPD selesai, setiap kelompok melakukan presentasi di depan kelas dan kelompok lainnya memberikan tanggapan dan komentarnya. Untuk menguatkan hasil diskusi, Ibu akan menjelaskan sedikit tentang keanekaragaman hayati. Keanekaragaman hayati adalah sebuah variasi organisme hidup pada 3 tingkatan, yaitu tingkat gen, spesies, dan ekosistem. Yang membedakannya yaitu yang pertama, keanekaragaman tingkat gen. Keanekaragaman tingkat gen merupakan keanekaragaman makhluk hidup dari satu jenis atau turunan genetik yang sama. Contoh, pisang.
Pisang memiliki banyak varietas, seperti pisang raja, pisang Ambon, pisang tanduk, dan lainnya, yang memiliki rasa, bentuk, ukuran yang beraneka ragam. Contoh lain, seperti bunga tulip yang memiliki keragaman pada warnanya. Yang kedua, keanekaragaman jenis merupakan keanekaragaman yang menunjukkan adanya variasi makhluk hidup antar jenis. Contoh, keluarga kucing besar, harimau, singa, dan kucing memiliki perbedaan sifat yang mencolok, seperti warna bulu, corak bulu, ukuran tubuh, tingkah laku, dan lingkungan hidup. Yang ketiga, keanekaragaman ekosistem merupakan keanekaragaman habitat atau tempat hidup berbagai makhluk hidup yang berinteraksi dengan faktor biotik dan abiotik. Nah, pada ekosistem terdapat dua komponen yang sangat berpengaruh, yaitu komponen abiotik atau benda mati dan komponen biotik atau benda hidup. Keduanya saling mempengaruhi satu sama lain. Ekosistem terbagi menjadi dua tipe, yaitu ekosistem perairan atau akuatik dan ekosistem darat atau terestrial. Pada ekosistem perairan, yang paling banyak ditemukan yaitu komponen abiotik. Komponen abiotik berupa air. Sedangkan komponen biotik yang ditemukan pada ekosistem perairan yaitu plankton, nekton, neuston, bentos, dan peripiton. Selanjutnya, ekosistem darat merupakan ekosistem yang berada di wilayah daratan suatu pulau yang memiliki komponen abiotik dan biotik yang saling berinteraksi. Ekosistem darat meliputi daerah yang sangat luas, yang disebut dengan bioma. Di bumi terdapat 7 bioma. Yang pertama, hutan hujan tropis. Adapun ciri-ciri yang dimilikinya, curah hujan yang cukup tinggi, kisaran 200-400 cm per tahun, suhu mencapai 21-30 derajat Celcius, pohon tinggi dan berkanopi, ditemukan tanaman yang merambat seperti rotan dan tanaman yang menempel pada tanaman lain seperti anggrek. Cahaya matahari di hutan tersebut lebih sedikit. Yang kedua, sabana. Adapun ciri-ciri yang dimilikinya, padang rumput yang dikelilingi pohon. Curah hujan di wilayah tersebut kisaran 90-150 cm per tahun. Tanaman yang biasa ditemui seperti rumput, eukaliptus, akasia, sedangkan hewan seperti serangga, rayap, kuda, gajah, dan kijang. Yang ketiga, padang rumput. Adapun ciri-ciri yang dimilikinya, curah hujan kisaran 25-50 cm per tahun. Hujan turun di wilayah tersebut tidak beraturan. Hewan yang biasa ditemui seperti serangga, reptil, burung, bison, kanguru, zebra, dan lainnya. Sedangkan tumbuhan yaitu rumput yang pendek. Yang keempat, gurun. Gurun merupakan padang luas yang tandus. Adapun ciri-ciri yang dimiliki, curah hujan rendah, kisaran 25 cm per tahun, kecepatan evaporasi, kelembaban udara sangat rendah, suhu pada siang hari mencapai 60 derajat Celcius, sedangkan pada malam hari mencapai 0 derajat Celcius. Tumbuhan yang biasa ditemukan seperti kaktus, sedangkan hewan seperti kadal, ular, tikus, burung, dan unta. Yang kelima, hutan gugur. Ditemukan di daerah yang mengalami 4 musim. Curah hujan antara 75-100 cm per tahun.
Tumbuhan dominan berdaun lebar. Tanaman yang ditemukan seperti sakura, ek, mepel, dan jati. Sedangkan hewan seperti beruang, panda, gibbon, burung pelatuk, rusa, dan rubah. Yang keenam, taiga. Taiga terdapat di daerah antara subtropis dan kutub. Tumbuhan dominan berdaun jarum atau konifer. Hewan yang ditemukan biasanya seperti serangga, serigala, beruang, dan burung. Yang ketujuh, tundra. Tundra merupakan bioma paling dingin yang terdapat di kutub. Adapun vegetasi yang umum seperti lumut sphagnum, sedangkan hewan seperti rubah dan burung. Ayat Al-Quran yang berkaitan pada materi kita kali ini yaitu Surat Toha ayat 53 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Allazi ja'ala lakumul arda mahdaw wa salaka lakum fiha subulaw wa anzala minas samaa'i ma'an fa'akhrajna bihi azwajam min nabati satta, yang artinya dialah Tuhan yang telah menjadikan bumi sebagai hamparan dan meratakan jalan-jalan di atasnya bagimu, serta menurunkan air hujan dari langit. Kemudian kami menumbuhkan dengannya air hujan itu macam-macam tumbuhan. Dari ayat ini menjelaskan bahwa Allah menjadikan bumi sebagai hamparan dan menjadikan jalan yang rata untukmu agar kamu mudah berpergian. Allah juga menurunkan hujan untuk menyuburkan tanah dan menumbuhkan berbagai tumbuhan yang beraneka ragam, yang saat ini kita kenal dengan adanya keanekaragaman tingkat gen, jenis, dan ekosistem. Setelah diskusi selesai, siapa yang bisa menjelaskan atau menarik kesimpulan pada pembelajaran kita kali ini?